Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Khamsun Qawaid Qur'aniyah. Kitab yang ditulis oleh Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafidhahu ta'ala, di mana kitab ini membahas 50 kaidah yang diambil dari Al-Quran dengan bahasan tentang kehidupan di dalam seorang dalam kehidupan di dunia, di mana malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang ke-50, sebagaimana sesuai dengan judul kitabnya Khamsun Qawaid Qur'aniyah, 50 kaidah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwasanya kaidah yang disebutkan di dalam Al-Quran bukan hanya 50, bukan hanya 100, tetapi kaidah-kaidah yang disampaikan di dalam Al-Quran tidak terbatas. Kaidah-kaidah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu tidak terbatas. Beliau penulis hanya mengambil sedikit dari kaidah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bukan berarti tidak ada kaidah setelah bahasan ini, lebih banyak lagi. Masih banyak kaidah-kaidah yang belum kita ketahui. Dan masih banyak kaidah-kaidah di dalam Al-Quran yang belum disampaikan, belum tersampaikan oleh manusia. Sehingga pentingnya kita membahas kaidah yang disebutkan dalam Al-Quran ini agar kita bisa mengamalkan sebagian dari yang telah kita bahas. Kaidah yang terakhir adalah diambil dari surat Al-Isra ayat yang ke-9. Kaidah yang ke-50 dalam Qawaid Qur'aniyah ini adalah kaidah yang diambil dari Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-9. Bagaimana bunyinya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya ahsan. Maaf, hiya aqwam. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini
memberikan petunjuk lillati hiya aqwam, dengan petunjuk yang paling lurus, petunjuk yang paling apa? Yang paling lurus. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga diambil dari kaidah ini keagungan Al-Quran. Sebagaimana kita bahas, yaitu keagungan Al-Quran. Kalau seandainya kita membaca satu kabar, satu berita, dan kita baca kabar dan berita tersebut sudah sekian lama, 2, 3, atau 5 tahun sebelumnya, mungkin orang sudah malas baca beritanya. Jangankan mau nunggu 5 tahun, 4 tahun. Ya. Kabar yang kemarin saja hari ini masih disampaikan aja membuat orang bosan. Membuat orang apa? Bosan. Atau mungkin surat kabar yang paginya terbit, sorenya atau malamnya sudah malas baca. Ah, ini surat kabar pagi kok. Atau apa? Tadi siang atau mungkin kemarin. Nah, bayangkan kalau seandainya ada satu kabar yang mengabarkan tentang suatu kejadian-kejadian, baik kejadian tersebut kejadian yang akan terjadi, ya. Kemudian ternyata benar, kita akan katakan, wah, kitab ini luar biasa, berbicara sesuatu yang belum terjadi. Dan ternyata Al-Quran ini bukan saja berbicara sesuatu yang akan terjadi. Al-Quran telah Allah sampaikan, ya, semenjak 14 abad tahun yang lalu. Dan Al-Quran ini akan terus sampai hari kiamat. Kemudian Al-Quran ini mengkabarkan sesuatu bukan hanya saja yang akan terjadi, tetapi yang jauh sebelum apa? Sebelum Al-Quran ini turun telah Allah kabarkan tentang kisah-kisah para nabi terdahulu, kisah-kisah pada zaman dahulu. Kemudian isi Al-Quran yang Allah sebutkan bukan hanya sekedar kisah, tetapi di dalamnya penuh dengan ibrah, pelajaran dan kaidah. Di setiap ayat Al-Quran, di setiap surat, itu pasti ada kaidah, ada ilmu, ada manfaat. Kenapa? Karena Allah sebutkan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk hidayah dengan petunjuk yang paling lurus. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Kenapa untuk orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang beriman ini akan mengimani apa yang Allah kabarkan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Adapun untuk orang yang tidak beriman, bagaimana mereka akan mengamalkan sedangkan beriman saja tidak? Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9 secara utuh. Ini tadi ya kaidahnya, potongannya. Kita lihat ayat ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk dengan petunjuk yang paling lurus, yang paling benar. Wa yubasyirul mu'minin, dan sebagai kabar gembira untuk orang-orang mukmin. Maknanya ketika kita ingin mendapatkan hidayah dari Al-Quran, mendapat manfaat dari Al-Quran, maka hendaklah kita beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Bukan hanya beriman, wa ya'maluna sholihat, dan beramal soleh. Anna lahum ajran kabira. Maka bagi mereka pahala yang besar. Nah, di sini kita melihat bahwa Al-Quran ini akan memberikan manfaat, kabar gembira bagi orang yang beriman. Bahkan kita diperintahkan, dianjurkan ketika sebelum membacanya saja, ada anjuran untuk kita berwudu. Itu sebelum baca aja kita diperintahkan, dianjurkan untuk berwudu sebelum membaca. Gak ada dalam kitab-kitab yang lain kita diperintahkan berwudu dulu. Membaca Quran, berwudu dulu misalnya, gak ada. Baca buku, ya buku apa buku? Ya buku cerita, buku pelajaran, wudu dulu, gak ada. Ya. Kemudian juga belum lagi ketika membaca satu hurufnya itu mendapatkan 10 pahala. Dan ini tidak ada kitab kecuali Al-Quran yang Allah perintahkan yang diberikan pahala dengan satu hurufnya. Adakah kitab yang demikian? Gak ada. Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falau asyru hasanat. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka pahalanya 10. Dan 10 ini dikalikan, dilipat gandakan. Berapa banyak pahala yang didapatkan. Belum lagi isinya, kandungan yang dibaca. Apa itu hidayah? Sebagai hidayah. Untuk siapa? Untuk mereka orang yang beriman dan mengamalkan. Orang yang beriman dan mengamalkan, beramal soleh. Setelah beriman dan beramal soleh, kemudian di hari kiamat akan dibalas. Luar biasa ini. Dituntun dari awal sampai akhir ibaratkan. Ini kan menunjukkan bahwa Allah maha apa? Maha penyayang. Sekarang bayangkan manusia Allah ciptakan ya, di dalam awal penciptaan manusia ketika lahir ke dunia Allah kasih indera, panca indera. Ada mata untuk bisa melihat, ada telinga untuk bisa mendengar, ada tangan untuk bekerja, ada lisan untuk berbicara. Apa maknanya? Allah Maha Penyayang di sini untuk menyerap, mencerna Al-Quran yang Allah akan sampaikan. Jadi enggak ada, bukan sia-sia, enggak. Allah sayang kepada manusia sehingga Allah ciptakan dengan diberikan panca indera ini. Apa gunanya? Di antaranya guna yang paling besar adalah untuk mencerna perintahnya nanti. Baca Al-Quran,
dengan mata yang Allah beri, mendengar Al-Quran dengan telinga yang Allah kasih, dengan melihat, dengan membaca dengan lisannya. Ini semuanya hikmah dari penciptaan manusia saja Allah sudah berikan. Panca indera ini untuk mencerna panggilan, mencerna perintah. Kemudian bukan hanya itu saja. Allah turunkan Al-Quran ini agar jelas dalam kehidupan seperti apa, hidup di dunia seperti apa. Apa tujuan dari kehidupan di dunia ini? Maka Allah sampaikan tujuan kalian diciptakan itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Caranya bagaimana ibadah? Allah sebutkan dalam Al-Quran, ini loh ibadah-ibadahnya. Kemudian diutus seorang nabi, diutus seorang manusia terbaik untuk menjelaskan Al-Quran, kurang apa? Menjelaskan perintah Allah dalam Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad SAW wafat, Allah gantikan para ulama yang melanjutkan dakwahnya dari zaman ke zaman. Ini menunjukkan Al-Quran ini sebagai petunjuk benar-benar lillati hiya aqwam. Ya. Dikatakan oleh Imam Qatadah, beliau mengatakan tentang makna dari ayat atau surat Al-Isra ayat yang ke-9 ini, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Beliau mengatakan innal qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Al-Quran sebagai petunjuk untuk kalian di dalam menunjukkan mana penyakit dan mana obatnya. Penyakit itu apa, obatnya itu apa. Sempurna. Enggak cuman ngasih tahu penyakit, obatnya enggak tahu, enggak. Atau tanpa diketahui penyakitnya langsung ngasih obat juga tidak. Seperti dokter yang didatangi pasien, ditanya sakitnya apa, diperiksa, kemudian apa, dikasih obat yang sesuai. Bukan ketika datang ke dokter, kemudian setelah diperiksa, ya sakitnya apa Pak? Sakitnya ini ABC. Obatnya Pak cari sendiri. Atau datang-datang belum diperiksa kasih obat. Tetapi Al-Quran ini apa? Kata beliau, innal Qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Sesungguhnya Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk kalian mana penyakit dan mana itu obatnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan fa'amma dawa'ukum fadzunubu wal khotoya. Adapun penyakit-penyakit kalian yaitu penyakit dosa dan maksiat. Itu penyakit. Ya. Kita tahu ini dosa, ini maksiat. Ya, dari mana? Dari Al-Quran. Kemudian wa amma dawa'ukum fal istighfaru. Adapun obat dari penyakit-penyakit tersebut dengan istighfar. Ibaratkan benar-benar petunjuk luar biasa Jawa untuk kehidupan manusia, kebahagiaan manusia. Ya. Bayangkan kalau seandainya manusia itu tidak ada aturan. Tidak ada aturan, kayak apa kehidupan manusia? Jangankan manusia lah. Ya, di jalan, di perempatan, nggak ada lampu merah, nggak ada lampu hijau, nggak ada lampu kuning, apa yang terjadi?
semrawut. Ya. Itu cuman jalan. Cuman apa? Jalan. Kalau nggak ada peraturan begitu aja, bayangkan. Kayak apa di perempatan nggak ada aturan. Semuanya pengennya duluan. Semuanya pengen lewat. Akhirnya kalau terjadi demikian sudah. Nah, Al-Quran bukan mengatur seperti itu aja, tetapi Al-Quran ini mengatur hidup dan kehidupannya. Hidup di dunia dan kehidupannya. Kemudian jalan kebahagiaan dunia, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat nanti. Bukan cuman selamatnya di dunia. Kalau lampu merah keselamatan di dunia. Adapun Al-Quran ini menerangkan tentang kehidupan, ya hidup dan kehidupan manusia serta sebagai jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk. Pengen tahu ini, pengen bisa ini, atau pengen bisa itu, tahu. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam atau Syekh Singkiti, beliau mengatakan, Zakara jalla wa ala fi hadhil ayatil karimah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat dari surat Al-Isra ayat yang ke-9, anna hadzal Qur'an al-'azim alladhi huwa a'zamu kutubis samawiyah, bahwa Al-Qur'an, keagungan Al-Qur'an yang Allah jadikan sebagai kitab yang paling agung dari kitab-kitab yang ada di dunia ataupun yang pernah Allah turunkan. Al-Quran adalah kitab yang paling agung dari kitab-kitab yang ada di dunia dan kitab yang pernah Allah turunkan. Sekarang yang di dunia banyak kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan, sebagai apa? Pedoman. Tetapi Allah turunkan Al-Quran ini sebaik-baik kitab, sebaik-baik apa? Kitab yang Allah turunkan dari seluruh kitab yang ada di dunia dan kitab yang pernah turun ke dunia. Apa itu? Kitab Injil, kitab Taurat, Zabur, ya, Suhuf. Al-Quran ini yang paling apa? Yang paling agung. Ya, ini sebagaimana beliau mengatakan demikian. Wa ajma'aha li jami'il ulum, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di dalam Al-Qur'an seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia. Apa yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga Al-Qur'an ini mengajarkan semua yang dibutuhkan oleh manusia, semuanya. Petunjuk yang paling lurus. Seandainya ada orang yang bertanya, gimana Al-Quran menjelaskan buat pesawat nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Belum buat pesawat ada. Mana suratnya? Kemarin yang kita bahas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Al-Quran menjelaskan juga. Ya nggak mungkin kalau satu persatu dibuat, ada buat kipas, ada buat rumah, nggak mungkin. Tapi Al-Quran secara umum sudah ngasih tahu ilmunya. Tanya kepada yang paham, tanya kepada yang tahu ilmunya, cara buatnya. Kayak orangnya makan enak, pengen tahu, tanya kepada yang masak, bumbunya apa. Sehingga disebutkan semuanya. Ya. Baik dalam urusan dunia ataupun yang berurusan dengan akhirat nanti. Ya. Semuanya terkumpul di dalam Al-Quran. Kemudian wa akhiruha ahdan bi rabbil alamin jalla wa ala. Dan Al-Quran adalah sebagai kitab yang terakhir yang Allah turunkan. Ya. Kitab yang terakhir yang Allah turunkan. Sebagai penyempurna
dari kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna. Kemudian Al-Quran ini Allah jaga. Jaga dari apa? Jaga dari penyimpangan, perubahan-perubahan, ataupun penghilangan-penghilangan. Allah jaga. Dari 14 abad tahun yang lalu. Kalau ada buku misalnya, ini buku sejarah, dibuat kapan? 5 tahun yang lalu. Kita mungkin masih ragu, benar nggak sejarah ini? Barangkali sudah ada pemutarbalikan fakta. Barangkali buku ini sudah ada Sudah ada ya tambahan-tambahan. Ada pengurangan-pengurangan. Tetapi Al-Quran tidak ada. Dari zaman Al-Quran itu turun sampai hari ini dan sampai hari kiamat tidak pernah akan berubah. Kenapa? Karena Allah yang menjaga. Allah yang menjaganya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran ini, inna hadzal Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga. Allah jaga. Sehingga kalau ada orang yang mau merubah satu surat, satu ayat sekalipun, akan diketahui oleh manusia. Kenapa? Karena yang hafal banyak. Hafal banyak, tanpa melihat banyak yang sudah hafal. Sehingga ini diantara cara Allah untuk menjaga kitabnya. Kemudian beliau pun melanjutkan, Yahdi lillati hiya aqwam ay at-tariqatu allati hiya asaddu wa a'dal wa aswab. Bahwa Al-Qur'an ini penuh dengan petunjuk dan sebaik-baik dan yang paling lurus di dalam petunjuknya. Semuanya sudah dijelaskan. Dan peraturan atau petunjuk yang Allah sebutkan dahulu sampai hari ini pun sesuai. Cocok. Sampai hari kapanpun akan cocok untuk dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Al-Quran cocok. Nggak ada yang namanya revisi, nggak ada. Nggak ada yang namanya diganti, nggak ada. Nggak ada. Beda kalau buatan manusia. Beda kalau buatan manusia. Oh, ini sekarang sudah nggak pas, kalau diterapkan sekarang ganti. Yang diganti untuk 10 tahun ke depan, oh ini harus direvisi nih. Karena sudah banyak ini untuk yang 10 tahun yang lalu, sekarang keadaannya udah beda. Ya, revisi lagi. Al-Quran nggak ada revisi. Nggak ada pernah dengar kita Al-Quran direvisi, nggak ada. Karena memang Allah yang menyebutkan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ketika Allah berbicara di dalam Al-Quran tentang tauhid, ya dari dulu sampai sekarang. Kalau Allah kabarkan tentang di dalam tauhid, ada tauhid rububiyah, meyakini Allah yang maha menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi, Allah yang mengatur. Maka hari ini pun demikian. Dan sampai akan datang atau waktu yang akan datang. Al-Quran telah berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahi. Maka sama dari dulu sampai sekarang pun demikian. Dan yang akan datang pun demikian. Ketika Al-Quran berbicara bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat-sifatnya, maka dari dulu sampai hari ini dan akan datang sama. Gak ada yang namanya pengurangan, gak ada yang namanya revisi. Belum lagi dalam ibadah.
Yang Allah perintahkan ibadah-ibadah seperti sholat dari dulu sampai hari ini dan akan datang sama, nggak ada direvisi. Ya. Waktu-waktunya, cara-caranya, doanya dari dulu sampai hari ini dan akan datang terus seperti itu. Ya. Sehingga ini kitab luar biasa. Keagungan Al-Quran. Belum lagi hubungan antara manusia, bukan hanya saja urusan antara hamba dengan Allah, tetapi juga Allah berikan petunjuk di dalam hubungan sesama manusia. Ya. Baik itu di dalam pribadi ataupun di dalam bermasyarakat. Ya. Allah sebutkan bagaimana ketika manusia, ya, seorang itu di dalam hidup di dunia, bagaimana adab kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara, ya. Sebutkan ada semuanya. Ya. Ibadah-ibadahnya rinci. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada sedekah, ada membaca Al-Quran, macam-macam disebutkan. Ya. Dan tidak ada yang namanya pengurangan. Belum lagi dalam kita hidup di dunia, bagaimana beradab dengan manusia. Kepada orang tua Allah sebutkan, kepada orang tua pun disebutkan. Rinci. Ya. Bagaimana bermuamalah dengan orang tua. Ya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kalian membentaknya dan jangan kalian, ya, hendaklah kalian ya, berkata yang lemah lembut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kalian kepada Allah. Kemudian janganlah kalian melakukan kesyirikan, wabil walidaini ihsana. Allah sebutkan. Berbuat baik wadil kurba. Ya. Berbuat baik kepada saudara, kerabat. Sebutkan. Semuanya ada. Ya. Kepada tetangga, kepada manusia, kepada hewan pun Allah perintahkan untuk berbuat baik. Sehingga benar-benar kalau kita mau mengacu kehidupan kita mengikuti Al-Quran, itu sudah jadi menjadikan orang yang paling, ya, orang yang paling sukses. Semua kita ikutin yang Allah perintahkan. Ya. Makanya pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlaknya Nabi. Tentang akhlaknya Nabi. Ya. Apa jawab Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau enggak menyebutkan, oh Rasul sholatnya rajin, oh Rasul puasanya rajin, suka membantu, berjihad, sholatnya semangat. Enggak begitu, enggak disebutkan satu persatu terlalu lama dan terlalu banyak. Beliau hanya menyebutkan hal qara'tal Quran. Berbalik menanyakan kepada orang yang bertanya, kamu baca Quran enggak? Apa kamu baca Quran? Ya, mereka mengatakan, na'am, iya, qara'tul Quran, saya baca Quran. Kemudian Aisyah mengatakan, wa kana khuluquhul Quran. Rasul akhlaknya itu Al-Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana khuluquhul Quran. Rasul itu akhlaknya Al-Quran. Ketika ditanya akhlak Nabi seperti apa, beliau nggak nyebutkin satu persatu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, enggak. Terlalu banyak. Maka beliau hanya mengatakan wa kana khuluquhul Quran. Beliau akhlaknya itu Al-Quran. Maknanya apa? Maknanya beliau mengamalkan ma fil Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang di dalam Al-Quran apakah cuma akhlak? Enggak. Semuanya ada. Dalam keyakinan disebutkan,
dalam urusan ibadah diajarkan, ya. Semuanya ada. Dalam bermuamalah dijelaskan, diajarkan. Semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga Aisyah pun mengatakan wa kana khuluquhul Quran. Sehingga kalau kita bahas kaidah-kaidah dalam Al-Quran itu nggak ada habisnya. Tidak ada apa habisnya. Ya, pasti ada kaidah, ada ilmu, ada yang pasti bisa kita ambil manfaatnya. Tinggal kita mau nggak membacanya, mau nggak kita mengamalkannya, mau tidak kita untuk mengikuti itu. Ya. Ketika berbicara tentang akidah, tentang keyakinan, tentang iman, Allah sebutkan rinci dalam Al-Quran. Ketika berbicara tentang bagaimana tata cara ibadah, tentang ibadah kepada Allah yang benar gimana, Al-Quran jelaskan. Ya. Ketika berbicara di dalam muamalah, jual beli, maka Allah juga kasih tahu, ini jual beli yang boleh, ini yang gak boleh. Kurang apa lagi, tinggal ikutin aja itu. Lillati hiya aqwam. Dan Al-Quran itu adalah ya, petunjuk yang paling lurus. Cuman seringnya banyak orang itu kan sudah dikasih tahu jalan lurusnya ini, tapi pengennya belok. Ya. Sudah dikasih tahu nih jalannya yang lurus, ikutin, masih belok ke yang lain. Masih apa? Masih nggak mau mengikuti jalan yang lurus. Ketika berbicara tentang tentang akhlak seseorang disebutkan bagaimana di dalam berakhlak. Ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada semuanya. Ada akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada saudara, akhlak kepada anak-anak yatim, akhlak kepada kaum muslimin secara umum. Semuanya disebutkan. Ketika berbicara tentang hukuman-hukuman, Al-Quran menjelaskan. Ya. Bagaimana hukuman yang pas, maka hukuman yang paling pas yaitu Al-Quran. Sebagai contoh adalah kisos. Ya. Nyawa dibayar dengan nyawa, kisos. An-nafsu bin nafs. Nyawa bayar dengan nyawa. Kisos. Ya. Maka apa petunjuk Al-Quran yang paling lurus? Kenapa kalau orang membunuh sengaja, ya sengaja merencanakan, hukumannya paling 15 tahun, 20 tahun, atau paling banter, atau mungkin seumur hidup, itu pun nanti ada pengurangan. Ya. Orang nggak jera. Orang apa nggak jera? Coba kalau seandainya pembunuh, kemudian dihukum dengan bunuh. Orang mikir pelajaran buat orang yang masih hidup, jangan bunuhlah. Mikir 1000 kali, loh kenapa? Ini nanti begitu tuh. Nanti balasannya begitu tuh. Ya. Ketika seorang pencuri yang sudah mencuri melewati batas nisabnya, dalam Al-Quran petunjuknya ada. Apa itu? Potong tangannya. Ya. Sampai mana? Pergelangan. Ya. Ini adalah petunjuk yang paling lurus. Ya. Bayangkan kalau seandainya ya, orang mencuri, korupsi sekian banyak. Ya. Cuman dihukum setahun, 2 tahun, besok keluar begitu lagi. Bahkan mungkin lebih hebat dari sebelumnya. Bahkan lebih lincah dari sebelumnya. Bahkan lebih banyak yang diambil. Ya. Tetapi ketika ditegakkan hukum yang Allah sebutkan lillati hiya aqwam, orang mikir. Jangan nyuri, jangan korupsi, jangan ngerampok. Kenapa? Nanti tangannya hilang. Ya. Enggak dipenjara. Potong tangannya.
Ulangin sono ke keluarganya. Begitu. Ya, kirain orang lagi mau ngajak salaman, assalamualaikum, nggak ada tangannya. Kenapa Pak kok diumpetin nggak ada tangannya? Tahu, oh ini pencuri nih, ini perampok nih, ini wah udahlah semua. Ya. Jadi hukum Al-Quran dan orang dan pelajaran untuk orang-orang apa yang lain. Jangan mencuri, jangan apa ini. Tuh lihat hukumannya begitu, aman. Tapi kalau mencuri, merampok, korupsi, hukumannya cuma beberapa tahun, ya dia nggak jerak, akan membuka untuk yang lain. Ya, akhirnya orang juga pada ikut-ikutan. Ya, oh itu enak korupsinya, ya 10 miliar, nanti untuk biar lolos bayar 5 miliar. Masih untung 5 miliar, ngikut juga. Nah begitu. Coba kalau ditegakkan hukum ini. Bayangkan kalau ditegakkan ini. Akan aman. Ya. Penjara pun kosong. Penjara pun sepi. Kenapa? Dan orang walaupun sepi tapi orang akan jera. Nah. Tapi ketika tidak demikian yang ada ya sudah. Ya. Rame penjara. Ya, bahkan nggak muat berapa uang yang harus dikeluarkan negara, ya kan? Untuk makannya, untuk listriknya, untuk kebutuhannya. Ya, kalau ini nggak pulang sana, ketemu keluarganya, palingnya itu tadi tangannya nggak ada. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk, benar-benar sebagai petunjuk lillati hiya aqwam, petunjuk yang paling lurus. Ya. Belum lagi di dalam wal akhlak, dalam urusan akhlak. Akhlak, kepribadian seorang. Ya. Bagaimana seorang itu harus memiliki akhlak. Bertutur kata yang benar, jujur. Ya. Tidak berdusta. Ya. Kemudian akhlak di dalam ya, lisan. Akhlak ketika melihat mata yang ini Allah beri, bagaimana berakhlak dengan mata yang Allah beri, dengan telinga yang kita untuk mendengar, bagaimana kita menggunakan untuk akhlak yang baik. Ya. Sehingga disebutkan oleh penulis, fa'alimtu anna man yuridul haditha an hadhil qaidah fasayuhtaju ila asyaratil muhadarat, sehingga kita mengetahui ketika kita membahas kaidah-kaidah di dalam Al-Quran ini enggak cukup dengan 1-2 bahasan ya, tetapi apa, 1 bahasan ini saja ya, fasayuhtaju ila asyaratil muhadarat, 1 bahasan Al-Quran lillati hiya aqwam ini apa, membutuhkan sekian dan sekian bahasan-bahasan yang panjang ya. Maka beliau mengatakan demikian di dalam akhir kitabnya ini ya. Jadi tidak dibatasi hanya 50, tetapi masih banyak yang belum ya, yang belum disampaikan. Masih banyak kaidah-kaidah dalam Al-Quran yang belum dikerjakan, belum dipahami. Maka hendaklah terus untuk mengkaji dan mengamalkan ya isi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga bermanfaat pada bahasan ya kitab yang sudah kita bahas dari kaidah yang pertama, yaitu tentang ya kitab Khamsun Qawaid Qur'aniyah ini, dan 50 kaidah telah kita sampaikan. Semoga bermanfaat ya di dalam apa yang kita ya sampaikan dalam ya bahasan kali ini, dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan membahas kitab yang lain insyaallah taala. Adapun tentang apa yang akan dibahas ini kita akan sampaikan dengan
dengan menyusul insyaallah taala, semoga dimudahkan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.